Partai Demokrat kembali menegaskan tersangka kasus tudingan ijazah palsu Jokowi, Roy Suryo bukanlah kadernya. Penegasan ini disampaikan Kepala Badan Riset dan Inovasi Strategis Partai Demokrat Ahmad Hoirul Umam saat menanggapi tudingan banyak kader Partai Demokrat yang terlibat dalam kasus ijazah Jokowi. Seperti diketahui, kasus ijazah Jokowi ini digulirkan Roy Suryo. Sementara kader Demokrat yang pernah menjadi Wakil Menteri era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono SBY, Denny Indrayana berada di belakang sebagai kuasa hukum Roy Suryo. Selain itu, banyak kader Demokrat lain yang sempat mendesak agar ijazah Jokowi dibuka ke publik agar jelas. Hal ini memunculkan tudingan Partai Demokrat dan SBY berada di balik kasus ijazah Jokowi. Baca juga, akhirnya Partai Demokrat somasi akun medsos penuding SBY dalam kasus ijazah Jokowi. Ini cirinya. Menanggapi hal ini, Ahmad Hoirul Umam memberi penegasan posisi Roy Suryo. Satu hal yang pasti dalam konteks ini, Mas Roy Suryo bukan menjadi bagian dari Partai Demokrat. Beliau menjadi partikel bebas yang sangat terpisah secara organisir, secara struktural dengan partai, katanya. Terkait Denny Indrayana atau kader Partai Demokrat lainnya, menurut Umam hal itu dimungkinkan karena pola relasi yang sifatnya profesional. Nah, di saat yang sama kalaupun kemudian ada elemen-elemen yang kemudian memberikan dukungan, tentu ini menjadi sebuah pola relasi yang sifatnya profesional mereka dan kita tidak tahu menahu dan kemudian betul-betul terpisah, tegasnya. Umam lalu mencuplik pernyataan Refli Harun yang sempat menyampaikan cukup manusiawi ketika ada satu dua pihak yang kemudian menghadapi sebuah proses hukum dan kemudian siapa yang terpikir untuk dimintai bantuan tentu lingkar dekat yang barangkali dulu memiliki hubungan yang cukup intens. Nah, di dalam konteks itu proses pertemanan lama yang barangkali menjadi bagian dari koneksi yaitu hak masing-masing. Katanya, Umam menegaskan secara keorganisasian tidak ada sangkut pautnya dengan kasus ini. Tetapi secara keorganisasian dalam konteks faksun berdemokrasi, dalam konteks berpolitik, sama sekali tidak ada. Partai Demokrat clean and clear tidak terlibat di dalam konteks ijazah Pak Jokowi. Sama sekali tidak terlibat, tegasnya. Hoirul Umam bahkan mengaku sudah melayangkan somasi ke sejumlah akun media sosial yang menyebut SBY dalang di balik kasus ijazah Jokowi. Hoirul Umam beralasan tudingan keterlibatan SBY di balik kasus ijazah Jokowi itu bukan sekadar suara-suara murni dari masyarakat. Umam melihat ada pola yang sangat terlihat dari penggiringan opini ini. Artinya dalam konteks ini sumber fitnah dan pola disinformasinya sangat berbeda. Ini bukan sesuatu yang sifatnya genuine, murni, dari masyarakat, tetapi sebuah pola fitnah yang memang disebarkan secara masif oleh akun yang memang kategorinya anonim di media sosial. Katanya dikutip dari tayangan Kompas TV pada Kamis, 1 Januari 2025. Baca juga, alasan SBY dan Megawati mau tempuh jalur hukum karena dikaitkan kasus ijazah Jokowi. Sebut fitnah. Umam mencermati, proses dan karakter dari media sosial ini cenderung terkoordinasi berulang. Oleh karena itu, kita mencermati disinformasi ini cukup berbahaya karena bisa merusak reputasi juga ruang demokrasi. Katanya, diakui Umam, SBY sangat terganggu dengan tudingan itu. Ada kekhawatiran kalau misal diam itu kemudian dimaknai oleh masyarakat yang begitu mudah mengkonsumsi materi-materi yang tidak mendidik seperti itu, kemudian sebagai sebuah bentuk pembenaran tentu itu sangat tidak mendidik. Kalau misal kemudian mendiamkan itu juga bisa menciptakan presiden yang saya pikir tidak begitu baik untuk ruang demokrasi kita. Artinya apa? Membiarkan ruang politik fitnah menjadi normal, tegasnya. Dalam proses somasi ini, pihaknya tidak hanya melihat reputasi dan kehormatan, tetapi ruang pendidikan politik yang harus dilakukan dalam konteks kebebasan berekspresi. Apakah pihak-pihak yang melayangkan tudingan di media sosial ini pro-Jokowi atau pihak yang netral? Umam tidak mau berspekulasi masalah ini. Dia hanya melihat akun-akun itu merebak secara sporadis, namun angka views-nya tidak terlalu besar. Kadang itu ada yang sampai ribuan bahkan di angka 10.000. Dibanding dengan angka-angka yang pemberitaan mungkin bisa sampai jutaan dan lain sebagainya, katanya. Meski begitu, menurutnya, fitnah itu tidak bisa dibiarkan karena bisa menjadi kebenaran baru yang tidak mudah diklarifikasi. Ini adalah bagian dari ikhtiar sekaligus juga klarifikasi supaya asumsi prasangka yang berkembang yang tidak produktif secara politik, secara demokrasi bisa segera dihentikan dan kita melangkah pada hal-hal yang jauh lebih produktif ke depan, katanya. Umam juga meminta agar Kementerian Komunikasi dan Digital,
Komdigi, juga memiliki sistem yang bisa mendeteksi secara akurat siapa pihak-pihak yang berada di balik akun-akun tersebut. Ditegaskan Umam, somasi itu hanya proses awal yang sebenarnya memberikan ruang bagi aktor-aktor yang berada di balik itu untuk segera mengakhiri tindakan mereka. Kemudian di saat yang sama memberikan ruang klarifikasi sekaligus juga permintaan maaf kalau misal yang bersangkutan memungkinkan melakukan itu, memiliki itikat baik dan sekaligus ini juga menjadi sebuah ultimatum sekaligus juga peringatan keras, katanya. Namun, jika proses itu tidak berjalan, Partai Demokrat siap membawa masalah ini pada ranah hukum. Partai Demokrat tidak memberikan batas waktu tertentu untuk proses somasi ini dan berharap prosesnya secara natural. Yang pasti dalam konteks ini sikap dan ketegasan dari PSB dan keluarga Partai Demokrat disampaikan kepada publik untuk memberikan klarifikasi tabayun sekaligus juga penegasan bahwa kita sama sekali tidak terlibat di dalam konteks isu itu dan jangan dibawa-bawa untuk masuk ke ranah isu-isu yang sama sekali tidak produktif dalam konteks demokrasi dan juga perdebatan politik ke depan, tukasnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.